Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali menyegarkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan di antara nikmat yang istimewa pada pagi hari ini adalah kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk bertaqarrub, kesempatan menjadi salah satu hamba-hamba Allah yang terbaik. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan kajian kita pada pagi hari ini dirasakan lebih istimewa. Kenapa? Karena dilangsungkan dengan 2 sesi. Dan beberapa saat yang lalu hadirin sekalian sudah mendengar mutiara-mutiara hikmah dari Ustadz kita, Ustadz hadirin sekalian maupun Ustadz yang berbicara pada detik ini, Al-Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan sesi kedua kita akan melanjutkan kajian yang beliau sudah sampaikan dengan baik beberapa saat yang lalu. Dan ketika saya baca susunan materinya, rasanya ada hubungan. Tadi sama Ustadz Zainuddin hafizahullah belajar apa Ibu? Belajar apa? Bukan wanita biasa. Intinya apa sih? Intinya menjadi wanita salehah Ibu-ibu ya. Masya Allah. Dan ketika seorang wanita menjadi wanita salehah, rasanya belum sempurna sampai ia mendapatkan pasangan yang apa Bu? Yang saleh. Oleh karena itu, materi kedua diangkat dari sebuah permintaan seorang wanita salehah, dari sebuah harapan dari wanita salehah. Umi, carikanlah aku suami yang saleh. Karena kehidupan wanita saleh itu tidak akan sempurna kecuali didampingi oleh suami yang saleh. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan wanita-wanita terbaik umat ini. Kehidupan Khadijah tidak akan sempurna kecuali ketika beliau berdampingan dengan suami yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Aisyah. Begitu juga dengan Sofia, Hafsah, istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setelah kita mempelajari seperti apa karakter istri yang salehah, maka untuk menyempurnakan hidup kita, untuk menyempurnakan hidup anak-anak perempuan kita
di sesi yang kedua ini kita angkat materi tentang suami yang saleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjawab permintaan dari seorang akhwat yang salehah ketika dia berucap, "Umi, carikanlah aku suami yang saleh," maka setidaknya kita harus mengetahui 2 poin, ibu-ibu sekalian. Kita harus mengetahui 2 poin besar. Yang pertama, seperti apa kriteria laki-laki yang saleh tersebut? Seperti apa kriteria laki-laki yang layak menjadi pemimpin dan imam kita dalam kehidupan ini? Dan seperti apa laki-laki yang layak untuk memimpin anak perempuan kita dan menjadi mantu kita di masa yang akan datang? Mungkin ada yang mengatakan, "Pak Ustadz, ini kayaknya udah gak relevan lagi. Saya ini udah tua, atau saya sudah berusia 50 tahun. Saya sudah punya suami. Untuk apa bicara tentang masalah carikan saya suami yang saleh?" Bu, mungkin tidak bermanfaat bagi ibu secara pribadi, tapi bukankah ibu punya anak wanita? Anak saya udah pada nikah semua, Pak Ustadz. Bukankah ibu punya cucu wanita? Artinya materi ini penting untuk para ibu-ibu sekalian, penting untuk para akhwat dan ummahat. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa manfaatkan secara pribadi pada detik ini, maka kita bisa manfaatkan untuk keluarga kita, untuk kakak wanita kita, untuk adik wanita kita, untuk anak-anak perempuan kita, untuk tetangga kita, dan lain sebagainya. Karena sekali lagi, kesempurnaan hidup itu tidak akan tercapai kecuali seorang wanita dipimpin, diimami oleh seorang suami yang saleh. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, melanjutkan kajian yang telah disampaikan dengan baik oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah, maka kita akan bahas bagaimana mengetahui kriteria suami yang saleh dan bagaimana cara mendapatkan suami yang saleh tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang pertama. Apa yang poin yang pertama, ibu-ibu sekalian? Seperti apa sih suami yang saleh tersebut? Seperti apa laki-laki yang layak menjadi suami kita atau menantu kita? Sebelum saya bahas secara detail, saya berikan kaidah yang harus ibu-ibu catat baik-baik. Ulama kita menjelaskan bahwa pasangan yang ideal di dalam Islam itu kriteria umumnya itu ada 2. Kriteria umumnya ada berapa? Ada 2. Siapa yang bisa sebutkan 2 kriteria tersebut? Bu. Kriteria pasangan yang ideal ada 2. Kriteria mencari suami yang ideal ada 2, dan kriteria mencari istri yang ideal pun ada 2. Siapa yang bisa sebutkan 2 kriteria tersebut? Ibu-ibu. Ini pada gadis-gadis atau sudah pada berkeluarga? Kayaknya gadis semua ya, jadi nggak ada maklumat sebelumnya. Apa? 2 kriteria itu apa? Siapa yang bisa sebutkan? Yang bisa sebutkan saya kasih hadiah. Hah? Ibu mau hadiah apa? Gamis, boleh gamis saya kasih hadiah. Habis kajian, ibu pilih, saya bayar. Siapa yang bisa sebutkan 2 kriteria pasangan yang ideal di dalam Islam? Simpel aja. Hah? Siapa yang tahu? Hah? Oh, dia. Nggak tahu semua.
3, 2, 1. Siapa? Saya yakin ada, tapi tawadhu, tidak mau menonjolkan diri sepertinya. Ibu-ibu sekalian, catat baik-baik, dan saya ingin kaidah ini jadi oleh-oleh saat kita mencari jodoh atau menerima pinangan seseorang untuk diri kita atau untuk anak kita. Kriteria yang pertama, as-shalah, kesolehan. Kriteria yang pertama adalah kesolehan. Jadi pasangan kita itu harus soleh harga mati, Bu. Nggak bisa ditawar lagi. Pak Ustadz bisa kurang nggak? Nggak bisa. Soleh harga mati. Jelas ini. Jadi dia harus soleh. Dia harus soleh. Yang kedua, apa? Siapa yang tahu? Kalau tadi tahu 2, gamis 1 setel. Kalau tahu kriteria yang kedua, setengah setel aja deh. Yang kedua kata para ulama, irtiyahun nafas. Kita sebagai manusia, sebagai wanita suka sama dia, cocok secara tabiat kemanusiaan. Jadi kita suka fisiknya, kita nyambung dalam cara komunikasinya, kita seneng sama dia secara manusiawi. 2 kriteria itu yang dijelaskan oleh para ulama fikih. Dan ini luar biasa. Dan ini yang tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk yang sudah ngaji. Jadi Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah masukkan ke dalam diri manusia. Allah yang menciptakan kita. Maka Allah yang paling tahu bahwa kita sebagai laki-laki tertarik dengan wanita secara manusiawi, secara fisik, secara tabiat. Dan begitu juga sebaliknya, seorang wanita tertarik dengan laki-laki. Dan Allah tidak menghilangkan unsur tersebut dalam pernikahan. Allah mengakomodir, memasukkan unsur itu dalam fikih pernikahan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu bahwa kita harus ada perasaan dengan wanita tersebut, harus tertarik. Atau misalnya dalam bahasa harus jatuh cinta dengan dia. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir." Bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang Anda? Yang Allah yang menciptakan kita, Allah lebih tahu tentang kita. Oleh karena itu syariat Allah tidak mungkin bertentangan dengan fitrah. Jadi, ketika kita ingin menikah, lalu kita kesampingkan perasaan kita dengan alasan yang penting itu udah ngaji, yang penting sholat 5 waktunya bagus, padahal kita nggak suka sama dia, ini keliru. Dan ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Karena 2 unsur ini harus dipadukan. Karena Islam adalah agama fitrah. Dan fitrah manusia tertarik dengan lawan jenis. Dan catat baik-baik, tidak setiap orang soleh itu cocok ketika digabungkan. Tidak setiap orang soleh, yang A soleh, yang B soleh,
belum tentu ketika digabungkan, disatukan itu kompak, iya enggak? Antum punya pengalaman nggak dalam kehidupan antum? Iya kan? Makanya kan ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Dan itu kan satu-satu, nggak semuanya sekaligus diplok gitu saja, tidak. Itu menunjukkan bahwa fitrah ini harus benar-benar dipertimbangkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak dan senang bisa sama-sama menuntut ilmu dengan hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu di Surabaya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal untuk mencari suami atau mencari mantu yang saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.